أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita kembali pada pembelajaran ilmu arud pada maharatut tahlilil maqta, yaitu pada mustawa yang kedua. Kita mengulang itu khulasah secara ringkas yang telah kita pelajari dari Dairatul Bahar, kemudian al-maqati dan seterusnya. Pertama pada al-maqati, yakni potongan-potongan dari sebuah bahar, ada yang sunai, kemudian sulasi, yang mana nanti maqati ini menjadi sebuah juz pada sebuah bahar yang nanti insyaallah kita bahas. As-sunai terbagi menjadi dua bagian, telah kita pelajari, yaitu sababun khafif wa sababun tsaqil. Sababun khafif itu terdiri dari mutaharrik wa sakin. Contoh misalnya la mutaharrik wa sakin alif, berarti dia sebagai sababun khafif. Kemudian sababun tsaqil, yakni dua-duanya mutaharrik. Contoh misalnya la dan la, dua-duanya mutaharrik. La, dia sebagai sababun tsaqil. Kemudian sulasi, yang maqati yang sulasi terdiri dari 3 huruf, yaitu watad majmu wa watad mafruq. Disebut dengan watad majmu karena dia terkumpul. Adapun mafruq disebut mafruq karena dia terpisah oleh sukun. Watad majmu mutaharrik wa sakin. Contoh misalnya na'am, na ainnya fathah wa mim sukun. Na'am, mutaharrik wa sakin. Watad mafruq yang terpisah oleh sukun, mutaharrik wa sakin mutaharrik. Contoh misalnya la dengan pendek. La mutaharrik alif sakin, wala mutaharrik la. Inilah watad majmu. Dan watad mafruq yaitu sulasi, kemudian sunai yaitu sababun khafif dan sababun tsaqil. Kemudian pada maqati ada yang disebut dengan fasilah. Al-fasilah itu gabungan dari watad majmu atau gabungan dari sabab, gabungan dari watad atau gabungan dari sabab atau keduanya. Dan dia al-fasilah terbagi menjadi 2 bagian. Pertama al-kubra wa sughra. Al-kubra yaitu gabungan dari sababun tsaqil dan watad majmu. Gabungan dari sababun tsaqil dan watad majmu. Mutaharrik. Kemudian mutaharrik wa sakin. Ya, mutaharikan sebagai sababun tsaqil, mutaharrik wa sakin berarti sebagai watad majmu. Ini fasilatul kubra. Kemudian al-fasilah as-sughra yaitu gabungan dari 2 sabab, yaitu sababun khafif wa sababun tsaqil. Sababun tsaqil mutaharikan sebagai sababun tsaqil, kemudian mutaharrik wa sakin berarti sebagai sababun khafif. Nah, ini al-fasilah. Kemudian kita bahas yaitu juz-juz pada al-bahar yang dia masuk kepada bahar-bahar yang dimulai dengan bahar apa yang dimulai dengan juz-juz berikut. Pertama ada fa'ulun. Kalau kita berikan rumus, fa sebagai mutaharrik, wa'u sebagai mutaharrik, waw sebagai sakin, walun mutaharrik, walun sakin, fa'ulun. Nah, bahar yang dimulai dengan juz fa'ulun yaitu tawil wal mutaqarib. At-tawil wal mutaqarib. Fa'ulun mafa'ilun, al-mutaqarib fa'ulun dimulai dengan juz fa'ulun. Kemudian yang kedua yaitu juz fa'ilun. Jika kita dirumus, fa sebagai mutaharrik, wa alif sebagai sakin, wa ai sebagai mutaharrik, wa la sebagai mutaharrik, wa nun sebagai sakin. Fa'ilun. Ya. Bahar yang memulai dengan juz fa'ilun yaitu al-mutadarak. Fa'ilun. Ala wazan fa'ilun. Kemudian yang ketiga yaitu mafa'ilun. Ma sebagai mutaharrik, wa fa sebagai mutaharrik, wa alif sebagai sakin, wa ain sebagai mutaharrik, wa ya sebagai sakin, wa lam sebagai mutaharrik, wa nun sebagai sakin. Mafa'ilun.
bahar yang memulai dengan mafa'ilun yaitu al-hazf wal mudhari'. Dan kemudian yang keempat yaitu fa'ilatun. Fa'ilatun. Ya, kita berikan rumus fa sebagai mutaharik wa sakin, berarti sebagai sababun khafif, wa ila mutaharik wa sakin, berarti sebagai watat majmu', watun sebagai mutaharik wa sakin, berarti sebagai sababun khafif. Juz yang memulai atau bahar yang memulai dengan juz fa'ilatun yaitu adalah madid wal ramal wal khafif. Al-madid wal ramal wal khafif. Kemudian yang kelima yaitu mustaf'ilun. Jika diberikan rumus mim sebagai mutaharik, wasin sebagai sakin, berarti sebagai sababun khafif, wa ta sebagai mutaharik, wa fa sebagai sakin sababun khafif, wa ilun mutaharik wa sakin, berarti sebagai watat majmu'. Kemudian yang keenam yaitu mufa'alatun. Mufa mutaharik, mim sebagai mutaharik, wa fa sebagai mutaharik, wa alif sebagai sakin, wa i sebagai mutaharik, wa ila mufa'ala sebagai mutaharik, berarti sebagai sababun tsaqil, wa tun mutaharik wa sakin, berarti sebagai sababun khafif. Kemudian yang ketujuh yaitu mutafa'ilun. Ya, bahar yang memulai dengan mufa'alatun yaitu al-wafir. Mutafa'ilun yang ketujuh mutaharik, wa ta mutaharik, wa fa mutaharik, wa alif sakin. Muta berarti sebagai watad sababun tsaqil, wa fa sebagai sababun khafif, wa ilun watad majmu'. Mutaharik wa sakin watad majmu'. Yang ke-8 yaitu fa'ilatun. Berbeda dengan fa'ilatun yang keempat. Kenapa? Karena rumusnya beda. Ya, fa'ilatun yang keempat itu dimulai dengan watad dengan sababun khafif, kemudian watad majmu' dan kemudian sababun khafif. Adapun yang ke-8 yaitu fa'i mutaharik, alif sakin, wa'i mutaharik. Nah, dimulai dengan watad mafruq. Fa'i la mutaharik wa sakin, watin sebagai sababun khafif, sababun khafifain. Wala sababun khafif, watin sababun khafif. Berbeda rumusnya secara fa'ilatun dan fa'ilatun. Ila dimulai dengan sababun khafif, kemudian watad majmu' wa sababun khafif. Adapun yang ke-8 yaitu fa'ilatun dimulai dengan watad mafruq. Berbeda dengan yang keempat yaitu dimulai sababun khafif, berbeda rumusnya. Kemudian yang ke-9 yaitu mustaf'ilun secara terpisah. Secara terpisah, mus sebagai sababun khafif, mus, wa taf'i sebagai ta sebagai sakin, wa fa ta sebagai mutaharik, wa fa sebagai sakin, wa i sebagai mutaharik, berarti sebagai watad mafruq dan watad sababun khafif sebelumnya. Mus sababun khafif, wa taf'i watad mafruq, walun sebagai sababun khafif. Bedanya mustaf'ilun secara tersambung dan terpisah apa? Kalau mustaf'ilun yang kelima yang tersambung itu dimulai dengan sababun khafifain, dua sababun khafif. Adapun yang ke-9 yaitu mustaf'ilun secara terpisah, yaitu musnya sebagai sababun khafif, wa taf'i sebagai watad mafruq, walun sebagai sababun khafif. Ya, berbeda secara rumus. Mustaf'ilun yaitu sababun khafifain, wa ilun sebagai watad majmu'. Adapun ini sababun khafif, wa taf'i sebagai watad mafruq, walun sebagai sababun khafif. Kemudian yang ke-10 yaitu maf'ulatu. Ma sebagai mutaharik, wa fa sebagai sakin, maf'ul mutaharik, waw sebagai sakin, walatu mutaharik, wa sakin, wal mutaharik, watu. Maf berarti sebagai sababun khafif, wa'u sebagai sababun khafif, walatu sebagai watad mafruq. Nah, inilah khulasah ringkasan dari pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari, yaitu dairatul bahar, kemudian maqati dan seterusnya. Intinya pembelajaran itu dapat diringkas dengan bentuk seperti ini. Nanti insyaallah ada gambar bentuk khulasah al-maqati dari seluruh bahar yang telah kita pelajari, yang tinjauan adalah dairatul bahar. Karena tidak memungkinkan untuk ditulis di papan tulis, maka nanti insyaallah saya berikan gambaran dari al-wasaiq al-ilmu arud karya Syekh Dr. Muhammad Al-Umari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.